Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Tidar Muda. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Sugiarto MSI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Untidar. Pada kesempatan ini kami diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang revolusi mental. Baik, pertama saya ucapkan selamat datang Tidar Muda. Mari kita awali perjumpaan ini dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Sungguh satu nikmat yang sangat banyak, dan utamanya adalah kenikmatan bahwa adik-adik semuanya Tidar Muda diberikan karunia diterima menjadi anggota Sivitas Akademika Universitas Tidar. Salam Tidar Muda, salam perjuangan, salam membentuk karakter terbaik bagi bangsa kita. Kenapa kita harus bersyukur sebagai bagian dari Universitas Tidar? Karena sesuai dengan visi dari Universitas Tidar adalah menjadi universitas unggul dalam bidang kewirausahaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Cobalah kita perhatikan sebagai Sivitas Akademika Universitas Tidar, khususnya bagi rekan-rekan Tidar Muda, marilah kita sejenak perhatikan logo dari Universitas Tidar. Pertama, bagian atas terpampang dengan jelas gambar kepala Raja Wali dengan sorot matanya yang tajam, yang menggambarkan dan mengajak kita semuanya sebagai warga Universitas Tidar untuk selalu berorientasi unggul dalam kewirausahaan dalam arti yang luas. Artinya kita sebagai masyarakat atau bagian dari Universitas Tidar harus selalu mengedepankan kemandirian bagi diri kita, lebih lagi sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita harus mempunyai mimpi-mimpi yang tinggi untuk menjadi yang terbaik di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Yang kedua, sebelah kanan dan kiri dari logo ini adalah sayap emas yang berkepak dengan gagahnya, yang melambangkan bahwa dengan berbekal pada iptek, kita harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara harmoni dan optimal. Jadi kita sebagai bagian dari Sivitas Akademika Universitas Tidar, nantinya kita harus selalu mempunyai semangat dan ketekunan yang baik untuk mengembangkan iptek dalam rangka mengoptimalkan fungsi dari sumber daya yang tersedia di lingkungan kita maupun di negara kita Republik Indonesia yang mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Di lingkungan Magelang sebagai habitat dari Universitas Tidar, kita tahu kita memiliki 5 gunung, kemudian ada sungai-sungai yang besar, kemudian kita mempunyai peninggalan sejarah yang luar biasa dengan peninggalan besar Candi Borobudur. Kemudian kita juga mempunyai Gunung Tidar yang mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, mengharmoniskan antara berbagai budaya, mensinkronkan budaya satu dengan budaya yang lain sehingga menjadi Pakuning Tanah Jawa. Kemudian yang ketiga, lambang terakhir di bagian bawah adalah Gunung Tidar. Ini mengajak pada kita supaya kita kuat berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal.
Seperti saya katakan tadi, bahwa kita memiliki Gunung Tidar di Magelang ini yang menjadi simbol Pakuning Tanah Jawa. Yang di sana diajarkan adanya keselarasan antara agama dan budaya lokal, sehingga kita bisa hidup secara harmoni untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu, bagi kita Civitas Akademika Universitas Tidar mempunyai amanah di pundak kita meneruskan nilai-nilai luhur kearifan para nenek moyang kita, tetapi kita juga mempunyai semangat untuk membangun IPTEK guna memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan juga kita harus selalu membangun mimpi, membangun cita-cita yang luhur untuk bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain dengan sifat kemandirian kita atau kewirausahaan. Baik, itu sekilas tentang makna dari logo Universitas Tidar yang harus kita jiwai bersama sebagai semangat kita bersama nanti membangun Universitas Tidar menjadi bagian dari bangsa Indonesia demi kemajuan bangsa dan negara kita. Selanjutnya, dalam rangka PKKMP tahun 2021 yang mengangkat tema tentang membangun Tidar Muda menuju generasi yang bersinergi di masa pandemi. Sekali lagi, kami diberikan amanah untuk menyampaikan tentang revolusi mental. Sebelum saya menyampaikan tentang apa makna revolusi mental dan nilai penting bagi kita semuanya, perlu kita catat bersama bahwa Tidar Muda tahun 2021 ini, kalian semuanya adalah generasi yang akan mengemban kepemimpinan, bahkan pucuk kepemimpinan di tahun emas 2045. Coba kita hitung sekilas bahwa kalian mungkin umur sekitar 16-17 tahun sekarang ini. Dan di tahun 2045 yang disebut dengan tahun emas, kalian berumur sekitar 40 tahun. Itulah usia-usia emas bagi seorang pemimpin. Jadi, kalianlah generasi terhebat yang akan memimpin bangsa ini di tahun emas 2045. Yang kedua, Tidar Muda 2021 yang kami banggakan. Saat ini kalian memulai berjuang membangun jati diri di masa yang sangat sulit, yaitu masa pandemik. Untuk itu, ini adalah mungkin suatu kebetulan, tetapi juga memang mungkin menjadi rencana Tuhan yang sangat baik bahwa kalian memulai membangun diri, mencari jati diri di masa yang sangat sulit. Ingatlah bahwa seorang pemimpin yang hebat atau orang yang hebat akan ditempa lebih dahulu di kondisi yang sangat sulit. Seperti halnya dalam kalau kisah pewayangan, seorang raja, seorang pemimpin nanti pasti digodok di kawah candra di muka. Jadi kalian mulai ditempa saat ini menjadi calon-calon pemimpin di masa-masa yang sangat sulit. Ini tidak perlu disesali, tidak perlu dicela, tapi justru manfaatkan saat-saat sulit ini untuk menempa diri, mencari jati diri dengan sebaik-baiknya, mencari celah-celah kesempatan yang baik untuk menjadi yang terbaik di antara kita semuanya. Tidar Muda tahun 2021 yang kami banggakan dan kami harapkan kemuliaannya. Sekali lagi, dengan dua dasar tadi, bahwa kalian adalah orang-orang yang sangat diharapkan menjadi pemimpin di tahun emas, tetapi memulai dalam kondisi yang sangat sulit ini, maka diperlukan satu langkah yang sangat penting untuk menjadikan mimpi-mimpi kita terwujud, yaitu kita perlu atau Tidar Muda perlu menemukan karakter baik pribadi maupun komunitasnya atau generasinya melalui
proses yang disebut dengan revolusi mental. Pertanyaannya, kenapa yang direvolusi adalah mentalnya? Mungkin sejenak kita mencermati lagu kebangsaan kita. Itu juga mengajarkan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kita mulai dengan membangun jiwa kita, membangun mental kita, yang ini nanti akan menjadi pengendali, stimulan bagi gerakan-gerakan yang lainnya. Untuk itu, bersyukurlah untuk proses membangun mental ini. Kita berada di lingkungan Magelang, berada di kampus Untidar, yang kalau kita maknai kata tidar itu sendiri adalah titik kesadaran. Maka mulailah saat ini bangun kesadaran bahwa kita dibutuhkan bangsa ini. Kita tidak boleh mengeluh, kita harus punya semangat yang membara untuk memajukan bangsa kita. Kenapa? Kalau kita pahami dari makna revolusi mental itu adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat seperti elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Itu satu syarat utama dalam membangun mental kita. Kita harus membangkitkan semangat kita. Kita harus punya mimpi-mimpi yang besar. Sehingga kita harus paham apa yang kita miliki dan apa yang harus kita bangun di masa yang akan datang. Revolusi mental juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini pun juga harus kita miliki sebagai warga Sivitas Akademika Universitas Tidar. Meskipun Universitas Tidar baru berumur sekitar 7 tahun dalam posisi negerinya, kita tidak boleh merasa kecil diri. Kita harus mampu sejajar dengan kampus-kampus besar yang lainnya. Asal kita mau, insya Allah bisa kita wujudkan. Dan makna yang berikutnya tentang revolusi mental adalah satu gerakan yang berorientasi pada terbentuknya generasi Indonesia yang siap melayani. Indonesia yang bersih, Indonesia yang tertib, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang bersatu melalui nilai gotong royong, etos kerja, dan integritas. Inilah kesempatan emas bagi kita, warga Sivitas Universitas Tidar, untuk menempa diri bersama-sama membangun jati diri supaya menjadi bagian bangsa Indonesia yang bisa mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita. Baik, berikutnya dalam rangka mewujudkan revolusi mental itu, sekali lagi kita harus membangun diri kita secara bersama-sama, menyiapkan modal-modal yang harus kita miliki guna membangun bangsa kita yang kaya raya, yang mungkin nanti bisa menjadi pemimpin dunia ini. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah IQ, yaitu kemampuan intelektual kita. Harus kita asah sebaik-baiknya. Ini adalah kesempatan emas bagi generasi muda, para tidar muda yang saat ini memulai karyanya, kuliah di bangku perguruan tinggi. Jangan pernah lepas sedikit pun waktu untuk mengasah intelektualnya. Karena ini menjadi modal besar untuk membangun iptek, dan iptek digunakan untuk memberdayakan atau memanfaatkan sumber daya yang cukup banyak, yang sangat melimpah di Indonesia maupun di Magelang dan sekitarnya pada khususnya. Apakah cukup dengan IQ, intelektual? Ternyata tidak. Kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang beraneka ragam,
bangsa yang berbineka tunggal ika, membutuhkan toleransi satu dengan yang lainnya, membutuhkan sinergisitas satu dengan yang lainnya, membutuhkan harmonisasi di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti hanya sebuah orkestra, kalau di Jawa ada gamelan, bermacam-macam bentuk gamelannya tetapi bisa diharmonisasi menjadi satu karya yang sangat adiluhung. Di samping itu, kita bangsa yang mempercayai akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Para leluhur kita mengajarkan dunia tauhid, mengajarkan keesaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penguasa yang menentukan segala-galanya. Untuk itu, kita selain membangun IQ, membangun intelektualitas kita butuh ESQ, butuh pembangunan emosional, pembangunan spiritual, sehingga kemampuan akademik kita, kemampuan intelektual kita bisa termanage dengan baik, kita harmonis satu dengan yang lainnya, saling menguatkan sehingga menjadi bangsa yang besar. Apakah cukup dengan intelektual, emosional, dan spiritual? Ternyata juga tidak. Kita masih butuh lagi. Kita masih perlu memikirkan bangsa kita berkelanjutan, lingkungan kita berkelanjutan, kekayaan alam kita berkelanjutan, tidak hanya cukup sampai generasi kita. Maka kita butuh question yang berikutnya, yaitu secara holistic question. Jadi kita butuh kecerdasan holistik. Bagaimana kita bisa, dalam bahasa Jawa itu, sanggit di antara kemampuan satu dengan yang lainnya, bisa matching, bisa sanggit satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan dan kita bisa melestarikan apa yang kita miliki sampai generasi-generasi berikutnya. Inilah bekal-bekal yang harus kita miliki dalam membangun mental kita, dan ini dalam bahasa Jawa jumbuh atau sesuai dengan konsep filosofi orang Jawa, pegangan orang Jawa dengan semboyan Hamemayu Hayuning Bawono. Kita sebagai khalifah, sebagai utusan Allah di bumi ini, mempunyai amanah memayu hayuning bawono. Apa artinya? Kita harus mengharmonisasi, menyelaraskan interaksi antara kita dengan Tuhan, menyelaraskan antara kita sesama manusia, dan menyelaraskan antara manusia dengan alam semesta. Itulah konsep hidup orang Jawa yang insya Allah juga bisa kita gunakan dalam konsep membangun mental bangsa kita supaya menjadi bangsa yang besar. Baik, tidak mudah. Terakhir, untuk menutup materi saya coba sedikit sampaikan lagu atau tembang sinom yang berisikan tentang ajaran-ajaran kemandirian yang sesuai dengan isi dari revolusi mental yang digalakkan oleh pemerintah. Tembang ini saya gubah yang maknanya kurang lebih bahwa kita jangan mengikuti, ini ada kata kalamun hono caroko, seperti kalau ada utusan maka doto sawolo dumadi, maka akan terjadi pertentangan-pertentangan karena mereka mengandalkan kemampuannya. Pengawak podo joyonyo, mereka mengandalkan keunggulannya, tidak mengakui keunggulan orang lain. Maka kalau itu terjadi, maka mogo badong ngomong kasih, terakhirnya adalah semuanya jadi bangkai. Maka kita harus balik logika ini menjadi caroko walik, yaitu kita harus mandireng pribadi, kita harus menjadi bangsa yang mandiri. Jangan hanya sebagai utusan, jangan hanya menjadi caroko saja, tetapi kita harus menjadi leader, jangan hanya menjadi follower. Sayo rukun saiko proyo, kita harus bersama-sama bekerja sama, bergotong royong, dan kita berikutnya harus andap asor ing pambudi, artinya kita harus punya akhlak budi pekerti yang agung, yang menghormati orang lain, dan yang terakhir, kita harus selalu menyalakan semangat untuk memberikan manfaat pada orang lain. Dalam arti dalam tembang ini dikatakan urip urup murakabi ing sasemo. Mohon izin saya tembangkan
tembang ini sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan. Kalamun ono caraka tata sawala dumati, pangawak padha jayanya moga bathanga mungkasi. Walik caraka walik mandireng pribadi agung, sayuk saeka praya andhap asor ing pambudi, urip urup murakabi ing sasama. Demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun, terima kasih. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.